Kante, who's put away here by Fabregas. N'Golo Kante. And it came out to Kante! Kante, he winds up to have a go! The effort pays off, and no one puts more effort into a game than N'Golo Kante. Kante going all the way through! Oh, again, talk about rubbing Mourinho's nose in it. Nicked away again by Kante. They've been put on it by Kante. N'Golo Kante adalah bukti hidup bahwa kerja keras, kerendahan hati, dan ketekunan bisa membawa seseorang dari titik nol ke puncak dunia. Dari seorang bocah pemulung di pinggiran Paris hingga menjadi juara Piala Dunia, kisahnya penuh inspirasi. Masa kecil yang berat, lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1991 di Paris, Prancis. Kante berasal dari keluarga imigran Mali yang datang ke Prancis demi kehidupan yang lebih baik. Tapi kenyataan berkata lain, hidup mereka jauh dari kata mewah, bahkan untuk sekadar cukup pun sulit. Sejak kecil, Kante sudah tahu arti kerja keras. Ia membantu keluarganya mencari nafkah dengan memulung botol plastik dan barang bekas di jalanan Paris. Bersama ayahnya, ia berjalan berjam-jam menyusuri kota, mengumpulkan barang yang bisa dijual ke tempat daur ulang. Ia tahu bahwa kalau ingin mengubah nasib, ia harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Sayangnya, ayahnya meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan ibunya sendirian untuk membesarkan 8 anak. Ini semakin mendorong Kante untuk mencari cara agar keluarganya bisa keluar dari kemiskinan. Kecil, pendiam, tapi pantang menyerah, Kante mulai bermain sepak bola di klub kecil JS Suresnes, sebuah tim amatir di pinggiran Paris. Disinilah bakatnya mulai terlihat, tapi ada satu masalah, tubuhnya kecil dan tidak mencolok. Banyak pelatih yang ragu apakah ia bisa bersaing dengan anak-anak lain yang lebih tinggi dan kuat. Tapi Kante tidak peduli, ia mungkin kecil, tapi energinya tidak ada habisnya. Ia berlari lebih banyak dari siapapun, merebut bola tanpa lelah, dan selalu tampil maksimal. Pelatih-pelatihnya mulai menyadari bahwa bocah ini bukan pemain biasa. Sayangnya, meskipun bakatnya luar biasa, tidak ada akademi besar yang tertarik padanya. Klub-klub besar lebih memilih pemain yang lebih tinggi dan lebih berotot. Namun, Kante tidak menyerah. Ia terus bermain dengan hati, sampai akhirnya pada usia 19 tahun, ia mendapat kesempatan di Boulogne, klub kecil di divisi bawah Prancis. Mendaki tangga kesuksesan, di Boulogne, Kante memulai karir profesionalnya dengan sederhana. Ia hanya bermain satu pertandingan di musim pertamanya, tapi seperti biasa, ia tidak mengeluh. Ia terus bekerja keras dan membuktikan dirinya di musim berikutnya, bermain penuh di Ligue 2. Talenta Kante akhirnya menarik perhatian Caen, klub yang bermain di divisi kedua Prancis. Di sini, ia menjadi pemain kunci yang membantu tim promosi ke Ligue 1. Untuk pertama kalinya, Kante bermain di level tertinggi sepak bola Prancis. Tapi perjalanannya baru saja dimulai. Pada 2015, Leicester City melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak klub lain, energi tak terbatas dan kecerdasan taktis Kante. Mereka membawanya ke Inggris, dan inilah awal dari kisah dongengnya. Dari Leicester ke puncak dunia, saat Kante tiba di Leicester City, hampir tidak ada yang mengenalnya.
Tapi hanya dalam beberapa pertandingan, semua orang mulai memperhatikan pria kecil yang tak pernah lelah berlari kemana-mana. Di bawah asuhan Claudio Ranieri, Leicester menjalani musim ajaib di 2015-2016. Mereka yang sebelumnya hanya dianggap tim mediocre, tiba-tiba memimpin liga. Dan di tengah semua keajaiban itu, Kante adalah motor penggeraknya. Ia seperti bayangan yang selalu ada di mana-mana, mencuri bola, mengalirkan serangan, dan melindungi pertahanan. Kombinasi kerja keras, disiplin, dan kecerdasannya membuat Leicester akhirnya menjuarai Premier League, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Keberhasilan ini membuat Chelsea tertarik, dan pada musim panas 2016, mereka merekrutnya. Di klub baru ini, ia langsung membawa dampak besar, membantu Chelsea menjuarai Premier League di musim pertamanya. Sweet feet still from Kante. It's a brilliant run. Setelah 2 tahun luar biasa di Inggris, giliran Prancis yang merasakan magisnya Kante. As one final time, Moscow throws it. Antoine Griezmann. From Pogba! Pogba! Bersama tim nasional, ia menjadi bagian penting dari skuad yang menjuarai Piala Dunia 2018. Di setiap pertandingan, Kante adalah tembok pertahanan pertama Prancis. Ia menghentikan serangan lawan sebelum mereka mencapai lini belakang, membuat pemain seperti Paul Pogba dan Griezmann bisa lebih fokus menyerang. Puncaknya, di final melawan Kroasia, meskipun ia tidak tampil maksimal karena sedikit cedera, kontribusinya sepanjang turnamen sudah cukup untuk memastikan bahwa namanya akan dikenang dalam sejarah sepak bola Prancis. Meski sudah menjadi juara dunia dan memenangkan banyak trofi lainnya, Kante tetap rendah hati. Saat pemain lain mengendarai mobil sport mewah, Kante masih setia dengan Mini Cooper lamanya. Saat pemain lain hidup dengan kemewahan, Kante lebih suka menghabiskan waktu bersama keluarganya atau sekadar bermain sepak bola di taman bersama anak-anak kecil. Kisahnya adalah bukti bahwa seseorang tidak harus berubah hanya karena kesuksesan. Ia tetap tersenyum, tetap rendah hati, dan tetap bekerja keras seperti saat ia masih memulung di jalanan Paris. Kante bukan hanya pemain hebat, ia adalah simbol kerja keras dan ketulusan. Dari seorang pemulung kecil di Prancis hingga menjadi salah satu gelandang terbaik dunia, perjalanannya mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kante menunjukkan bahwa ukuran tubuh bukan penghalang, bahwa kesuksesan bukan tentang bakat semata, tetapi juga tentang kerja keras dan karakter. Ia adalah pemain yang dihormati oleh rekan setim, lawan, dan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dan satu hal yang pasti, tidak peduli berapa banyak trofi yang ia menangkan, Kante akan selalu menjadi Kante, sosok sederhana dengan senyuman khasnya, yang lebih suka membiarkan kakinya berbicara di lapangan. I think sometimes when I'm on the pitch, I see him twice. Ladies and gentlemen, capsulated in one moment. Tu devais en sortir quelques-uns de ces meilleurs moments.